Bersabarlah, pertolongan Allah pasti datang. Hidup adalah serangkaian ujian dan cobaan. Setiap manusia pasti akan diuji. Bukan untuk dihancurkan, melainkan untuk ditempa dan ditingkatkan derajatnya. Dalam menghadapi badai kehidupan yang tak terduga, seringkali kita merasa lemah, putus asa, dan seolah-olah beban yang menimpa tak sanggup lagi kita pikul. Namun ada satu kunci utama yang harus selalu kita genggam erat. Kesabaran. Bersabarlah. Karena sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat, bahkan di saat kita merasa paling tidak berdaya. Kesabaran bukanlah pasrah tanpa usaha, melainkan keteguhan hati dalam menghadapi takdir, diiringi dengan ikhtiar, maksimal dan keyakinan penuh kepada Allah. Ia adalah kemampuan untuk menahan diri dari keluh kesah, emosi negatif, dan tindakan yang gegabah, meskipun dihadapkan pada kesulitan yang amat berat. Kesabaran adalah cerminan keimanan yang kokoh, bahwa di balik setiap kesulitan pasti ada kemudahan, dan di balik setiap kesusahan pasti ada hikmah yang besar. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 153, "Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Ayat ini dengan jelas menegaskan bahwa kesabaran dan salat adalah dua pilar utama yang akan menopang kita dalam menghadapi segala rintangan. Allah sendiri yang berjanji akan bersama dengan orang-orang yang sabar, dan kebersamaan Allah adalah jaminan pertolongan yang tiada tara. Mengapa kesabaran begitu penting? Kesabaran memegang peranan vital dalam hidup kita, yang adalah ujian keimanan, sebuah tolok ukur seberapa kuat kita berpegang teguh pada ajarannya saat diuji, ataukah kita justru goyah dan menyalahkan takdir. Orang yang sabar menunjukkan imannya kuat, tidak tergoyahkan oleh hempasan badai dunia. Selain itu, kesabaran juga berfungsi sebagai pembersih dosa. Setiap musibah dan ujian yang menimpa orang yang beriman, jika disikapi dengan sabar akan menjadi penggugur dosa-dosa. Sebagaimana daun-daun kering berguguran dari pohonnya, demikian pula dosa-dosa kita akan berguguran dengan kesabaran. Melalui kesabaran, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang teguh hati, baik di dunia maupun di akhirat. Mereka yang mampu melewati ujian dengan sabar akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan kedudukan yang mulia di sisi Allah. Kesabaran juga esensial dalam membentuk pribadi yang kuat, yang melatih jiwa untuk menjadi tangguh, tidak mudah menyerah, dan memiliki mental baja. Orang yang sabar tidak akan mudah putus asa, melainkan akan terus mencari solusi dan bangkit dari keterpurukan. Yang paling penting, kesabaran adalah kunci pertolongan Allah. Allah berjanji akan menolong orang-orang yang sabar. Pertolongannya bisa datang dalam berbagai bentuk. Jalan keluar yang tak terduga, ketenangan hati, kekuatan untuk bertahan, atau bahkan perubahan situasi yang drastis. Motivasi penyemangat, jangan pernah menyerah. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita dihadapkan pada situasi yang membuat kita merasa ingin menyerah. Mungkin itu kegagalan bertubi-tubi dalam pekerjaan, masalah keuangan yang menumpuk, penyakit yang tak kunjung sembuh, atau konflik keluarga yang tak berkesudahan. Pada titik terendah seperti ini, penting sekali untuk menyuntikkan motivasi ke dalam jiwa kita. Ingatlah, setiap manusia memiliki batas kemampuan, tetapi rahmat dan pertolongan Allah tidak terbatas. Ketika kita merasa sudah mencapai batas, disitulah sebenarnya Allah sedang menguji seberapa besar keyakinan kita kepadanya. Jadikan setiap kesulitan sebagai tangga untuk naik ke level yang lebih tinggi. Bayangkan sebuah anak tangga. Untuk naik ke anak tangga berikutnya, kita harus mengangkat kaki dan melangkah. Terkadang langkah itu terasa berat, terkadang kita tersandung, tetapi jika kita terus mencoba, pada akhirnya kita akan mencapai puncak. Begitu pula dengan kehidupan. Setiap ujian adalah kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Penting untuk fokus pada apa yang bisa Anda kendalikan. Banyak hal di dunia ini di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengendalikan takdir, musibah, atau tindakan orang lain. Namun kita bisa mengendalikan reaksi kita terhadap semua itu. Kita bisa memilih untuk bersabar, berikhtiar, berdoa, dan berprasangka baik kepada Allah. Fokuskan energi Anda pada hal-hal yang bisa Anda ubah, yaitu diri Anda sendiri. Jangan biarkan kegagalan mendefinisikan Anda. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses pembelajaran. Setiap orang sukses pasti pernah mengalami kegagalan. Yang membedakan mereka adalah bagaimana mereka menyikapi kegagalan tersebut. Apakah mereka menyerah dan meratapi nasib, ataukah mereka bangkit, belajar dari kesalahan, dan mencoba lagi dengan strategi yang berbeda? Jadikan kegagalan sebagai guru terbaik Anda. Selalu ingatlah bahwa Allah tidak akan
membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini, Al-Baqarah, adalah janji yang sangat menenangkan. Artinya cobaan yang Anda alami saat ini adalah cobaan yang memang sanggup Anda pikul. Anda mungkin merasa tidak sanggup, tetapi Allah tahu bahwa Anda memiliki kekuatan yang tersembunyi yang akan muncul ketika Anda benar-benar bersandar kepadanya. Cobalah untuk visualisasikan keberhasilan. Ketika Anda merasa lelah dan putus asa, pejamkan mata sejenak. Bayangkan diri Anda telah berhasil melewati semua rintangan ini. Rasakan kelegaan, kebahagiaan, dan rasa syukur yang luar biasa. Visualisasi ini dapat memberikan dorongan energi positif yang Anda butuhkan untuk terus melangkah. Janganlah untuk mencari dukungan. Anda tidak sendiri. Bicaralah dengan orang-orang terdekat yang Anda percaya. Keluarga, teman, atau pemuka agama. Terkadang, sekadar berbagi beban sudah bisa meringankan. Dukungan dari orang lain bisa menjadi penyemangat yang sangat berarti. Yang paling utama, perbanyak ibadah dan doa. Ini adalah sumber kekuatan utama bagi seorang muslim. Salat, membaca Al-Quran, berzikir, dan berdoa adalah cara terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam sujud, curahkanlah segala keluh kesah Anda. Mintalah pertolongan dan petunjuknya. Doa adalah senjata mukmin, dan Allah selalu mendengar doa hambanya. Kisah inspiratif. Buah kesabaran seorang tukang jahit. Izinkan saya berbagi sedikit cerita yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Dahulu kala, di sebuah kota kecil, hiduplah seorang tukang jahit yang sangat jujur dan tekun bernama Pak Ahmad. Ia memiliki sebuah toko jahit kecil yang tidak terlalu ramai. Penghasilannya pas-pasan, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Namun Pak Ahmad tidak pernah mengeluh. Ia selalu bersyukur dengan rezeki yang Allah berikan dan selalu bersemangat dalam bekerja. Suatu hari, datanglah seorang pelanggan kaya raya membawa kain sutra yang sangat mahal dan meminta Pak Ahmad menjahitkannya menjadi gaun pengantin yang indah. Pelanggan itu berjanji akan membayar mahal jika hasilnya memuaskan. Pak Ahmad pun menerima pesanan itu dengan senang hati dan mulai bekerja dengan sangat hati-hati. Beberapa hari kemudian, saat Pak Ahmad hampir menyelesaikan gaun tersebut, tiba-tiba listrik padam. Karena terburu-buru dan panik, tanpa sengaja guntingnya mengenai kain sutra itu dan membuat sobekan besar. Pak Ahmad sangat terkejut dan sedih. Kain itu sangat mahal, dan ia tahu tidak akan bisa menggantinya. Ia merasa putus asa, membayangkan kemarahan pelanggan, dan bagaimana ia akan membayar kerugian ini. Namun di tengah keputusasaannya, Pak Ahmad teringat akan pesan ibunya yang selalu berkata, "Nak, sabarlah. Setiap ujian pasti ada hikmahnya, dan Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang bersabar." Pak Ahmad kemudian mengambil napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri, dan bertekad untuk mencari solusi. Ia memeriksa sobekan itu berulang kali. Akhirnya pada sebuah ide terlintas di benaknya. Ia tidak bisa menyambung kain itu begitu saja, tetapi ia bisa mengubah desain gaun tersebut. Dengan keahliannya, Pak Ahmad mulai merancang sebuah model gaun baru yang justru memanfaatkan sobekan itu sebagai bagian dari desain. Ia memotong kain lain dengan warna senada, membentuk pola-pola bunga yang indah, dan menyulamnya di sekitar area yang sobek, sehingga sobekan itu justru menjadi aksen yang mempercantik gaun. Ia bekerja siang dan malam dengan penuh ketekunan dan kesabaran. Ketika pelanggan kaya raya itu datang untuk mengambil gaunnya, ia terkesima. Masya Allah, Pak Ahmad. Gaun ini jauh lebih indah dari yang saya bayangkan. Ini bukan sekadar gaun, ini adalah karya seni. Serunya penuh kagum. Pelanggan itu sangat puas, bahkan memberikan bayaran lebih dari yang dijanjikan. Pak Ahmad tersenyum haru. Ia tidak menceritakan tentang sobekan itu. Ia hanya bersyukur kepada Allah atas pertolongannya yang datang melalui ide dan kesabarannya. Dari kejadian itu, nama Pak Ahmad semakin dikenal. Banyak orang yang berdatangan untuk memesan jahitan kepadanya karena keahlian dan keuletannya. Tokonya menjadi ramai dan hidupnya menjadi lebih berkecukupan. Genggamlah harapan, raihlah kemenangan. Kisah Pak Ahmad adalah bukti nyata bahwa kesabaran dan keyakinan kepada Allah adalah kunci. Ketika kita dihadapkan pada masalah, terkadang yang kita butuhkan bukanlah kekuatan fisik atau materi, melainkan kekuatan batin dan ketenangan, jiwa untuk berpikir jernih dan mencari solusi. Dan kekuatan itu datang dari kesabaran serta kepercayaan penuh kepada janji Allah. Setiap tetesan air mata yang jatuh karena cobaan, setiap helaan napas berat karena beban hidup, tidak akan pernah sia-sia di mata Allah. Semua itu adalah bagian dari proses pembentukan diri Anda menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana dan lebih dekat dengannya. Maka hadapilah setiap ujian dengan dada lapang,
hati yang ikhlas dan keyakinan yang teguh, bersabarlah dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar dalam menghadapi musibah. Ingatlah bahwa matahari selalu terbit setelah malam yang gelap gulita, pelangi selalu muncul setelah badai yang dahsyat. Begitu pula dengan pertolongan Allah, Ia akan datang di waktu yang tepat, membawa kebaikan dan keindahan yang tak terduga. Teruslah berikhtiar, teruslah berdoa, dan teruslah berprasangka baik kepada Allah. Yakinlah, pertolongan Allah itu sungguh amat dekat bagi hamba-hambanya yang bersabar. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Tetaplah melangkah maju, karena kemenangan sejati adalah milik mereka yang gigih dalam kesabaran. Apakah ada hal lain yang ingin Anda ketahui atau diskusikan tentang kesabaran dan keyakinan ini? Demikianlah pembahasan kita kali ini di Pengingat Hidup. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, yang menambah keimanan kita, dan menjadi pengingat nyata dalam setiap langkah kehidupan kita. Ingatlah bahwa setiap pengetahuan adalah cahaya yang menerangi jalan kita menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruslah belajar, teruslah berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, dan jangan lupa untuk selalu mempraktikkan apa yang telah kita pahami, karena ilmu tanpa amal bagaikan pohon tak berbuah. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share ke teman di Kemburiban, serta tinggalkan komentar di bawah. Saran dan masukan Anda sangat berharga bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas channel ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di Pengingat Hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.